Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas suatu materi dengan tema beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, kalian semua pasti memiliki cita-cita. Dan jika cita-cita kalian itu akan memberikan manfaat, baik itu untuk diri kalian sendiri atau orang lain, maka itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kalian hanya bisa berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut. Sedangkan untuk tergapai atau tidaknya cita-cita tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, terkait dengan pernyataan manusia hanya bisa berusaha sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, itu erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang qada dan qadar. Maka dari itu, kita simak video pembelajaran ini dari awal, yaitu dari pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya hukum, keputusan, ketetapan, ataupun kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, atau perwujudan kehendak. Nah, kalau secara istilah, qada itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu adalah zaman di mana makhluk Allah Subhanahu wa taala belum diciptakan. Alam semesta, malaikat, kita semua manusia itu belum diciptakan. Itu adalah zaman azali. Nah, adapun qadar secara istilah artinya perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, tadi kita sudah memahami ya pengertian daripada qada dan qadar. Sekarang kita akan membahas menuju dalil qada dan qadar. Nah, kita awali dalil qada dan qadar ini dari hadis Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bunyinya an Anas bin Malikin radhiyallahu annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi dzakarun au untha syakiyun au sa'idun famar rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummihi rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Artinya apa? Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan sahabat Rasulullah SAW. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya dalil yang ada dalam Al-Quran, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab bernama Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, itu tadi dalil mengenai qada dan qadar, baik dari hadis maupun Al-Quran. Nah, maka dari itu, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini sepenuh hati adanya qada dan qadar yang berlaku bagi seluruh makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Nah, teman anak-anak, tadi kan pengertiannya, terus dalilnya. Barangkali ada dari kalian yang belum paham mengenai qada dan qadar, masih belum mengerti nih yang kayak gimana sih qada dan qadar itu. Nah, maka dari itu simak contoh qada dan qadar yang satu ini. Nah, di sini ada satu cerita, ada satu paragraf yang memberikan gambaran tentang qada dan qadar. Seseorang bernama Ali saat ini belajar di pondok pesantren modern Darut Tauhid. Sebelum Ali lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Ali kelak akan belajar di pondok pesantren modern Darut Tauhid. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sejak zaman ajali itulah yang disebut dengan qada. Sedangkan kenyataan yang terjadi pada saat ini disebut qadar. Jadi, teman-teman atau anak-anak, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, sejak menuliskan bahwasannya Ali akan belajar di pondok pesantren modern Darut Tauhid, itu merupakan qada. Sedangkan kenyataan seorang Ali belajar di pondok pesantren modern Darut Tauhid itu merupakan qadar. Nah, itu tadi merupakan contoh daripada qada dan qadar. Nah, dari sana bisa kita pahami apa itu qada dan apa itu qadar. Nah, jadi secara garis besarnya qada dan qadar itu merupakan takdir, gitu ya, merupakan takdir. Nah, sedangkan takdir itu dibagi dua, ya, ada pembagiannya takdir itu. Apa saja? Yang pertama ada takdir mu'allaq dan yang kedua ada takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah kepandaian. Nah, kepandaian atau kepintaran seseorang itu merupakan takdir mu'allaq. Jika kita ingin pintar, maka kita harus berusaha. Itu. Akan tetapi yang menjadikan kita pintar atau tidaknya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita diberi peran. Jika misalkan kita awalnya tidak pandai, ketika kita berusaha untuk belajar, maka Allah takdirkan kita untuk jadi pintar, untuk jadi pandai. Contoh lain dari takdir mu'allaq adalah kemakmuran atau kekayaan. Misalkan kita ditakdirkan untuk miskin, gitu ya, ataupun tidak berkecukupan. Akan tetapi ketika kita berusaha, kita bekerja untuk mencari uang, kita berusaha untuk kaya, maka takdirnya bisa berubah, gitu ya. Maka takdirnya bisa berubah dan kita bisa menjadi orang yang makmur, bisa menjadi orang yang kaya. Dan selanjutnya adalah kesehatan. Nah, ini contohnya misalkan sekarang ini lagi musim corona ya, musim virus corona. Sebenarnya virus corona ini merupakan
takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Virus coronanya itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Akan tetapi masalah kita terpapar atau tidaknya oleh virus corona itu merupakan takdir mu'allaq. Jika kita misalkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terpapar virus corona, akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin menjaga protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, selalu memakai masker dan juga jaga jarak, maka takdirnya bisa dirubah. Karena ada peran kita di sana. Allah mengikut sertakan kita dalam takdir mu'allaq. Yang asalnya ditakdirkan terpapar virus corona menjadi tidak terpapar. Asalnya ditakdirkan positif jadi negatif. Itu merupakan contoh takdir mu'allaq. Selanjutnya adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah apa? Ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Apa sih contohnya? Yang pertama adalah jenis kelamin manusia. Kita lahir ke dunia ini tidak bisa request, tidak bisa minta ke Allah. Kita pengen jadi laki-laki, kita pengen jadi perempuan. Tapi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diikut sertakan ke dalam takdir mubrom ini. Maka dari itu ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berjenis kelamin laki-laki, lalu diganti menjadi jenis kelamin perempuan, maka itu dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena kita sudah menyalahi takdir. Kita sudah tidak menerima takdir. Selanjutnya apa? Api memiliki sifat panas. Ini merupakan takdir mubrom. Kita tidak bisa merubahnya. Dari dulu sampai sekarang api itu sifatnya panas dan juga membakar. Selanjutnya adalah bumi berbentuk bulat. Ini juga sama takdir mubrom, tidak bisa dirubah. Apakah kita bisa merubahnya dengan berusaha agar bumi ini jadi bentuknya kotak ataupun segitiga? Tidak ya. Dan selanjutnya adalah kejadian kiamat. Kiamat tidak bisa dirubah. Allah sudah menetapkan kiamat itu kapan terjadinya, hari apa, bulan apa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluknya tidak diikut sertakan ke dalam kejadian kiamat ini, sehingga kita tidak bisa merubahnya. Dan selanjutnya contoh lain adalah virus corona juga sama. Virus corona itu ada atau muncul di bumi ini, yaitu takdir mubrom. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan virus corona hadir ya di berbagai negara. Kita tidak bisa menolaknya gitu ya. Dan terakhir selanjutnya adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama apa manfaatnya? Yaitu menenangkan jiwa. Kenapa menenangkan jiwa? Misalkan gini, ketika misalkan seseorang terkena musibah gunung meletus, lalu rumahnya hangus terbakar oleh lahar, tetapi orang tersebut masih bisa selamat karena evakuasi. Nah, dengan hal tersebut, karena dia beriman kepada qada dan qadar, dia tenang jiwanya. Karena apa? Karena dia yakin bahwasannya ini merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa merubah gunung meletus gitu ya. Ketika gunung meletus ditakdirkan hari esok, ya sudah, esok akan terjadi gunung meletus. Nah, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, jiwa kita akan tenang. Selanjutnya senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sama misalkan kayak tadi gitu ya, terkena musibah gunung meletus, tapi karena kita tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersikap sabar dan juga bersyukur. Kita menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menumbuhkan sifat optimis. Ini berkaitan dengan tadi takdir mu'allaq ya. Takdir yang mengikut sertakan peran manusia di dalamnya, sehingga kita optimis untuk bisa menggapai cita-cita kita, untuk bisa lebih pintar lagi, untuk bisa menjadi orang yang kaya gitu. Karena apa? Karena dengan usaha kita bisa merubah takdir yang mu'allaq tadi ya. Dan selanjutnya menjauhkan diri dari sifat sombong gitu ya. Misalkan kita sudah pintar nih karena kita usaha,
Tapi karena kita yakin ini merupakan takdir muallak gitu ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada peran kita di dalamnya, kita tidak akan sombong karena yang menentukan pintar atau tidaknya walaupun kita sudah berusaha itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.